warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Mubarak, NIM 22121711063. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar semikonduktor dan dioda. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai semikonduktor. Definisi: bahan yang memiliki nilai hambatan jenis P antara konduktor dan insulator yakni sebesar 10⁻⁻6 sampai dengan 10⁻⁴ ohm meter. Artinya, bahan semikonduktor ini adalah bahan yang bukan konduktor dan bukan juga insulator, yang mempunyai nilai sebesar 10⁻⁻6 sampai 10⁻⁴ ohm per meter. Nah, di sini ada sebuah tabel yang dimana tabel ini mengisi perbandingan semikonduktor, konduktor dan insulator. Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah bahannya adalah tembaga, memiliki hambatan 1,7 dikali 10⁻⁸ bersifat konduktor. Nah, ada yang kedua, bahannya silikon pada 300 derajat Kelvin dengan hambatan 2,3 kali 10⁻³ dan memiliki sifat semikonduktor. Nah, yang terakhir, bahan gelas dengan hambatan jenis 7 kali 10⁻⁶ dan memiliki sifat isolator. Bisa dilihat di sini bahwa hambatan yang paling besar itu adalah bahan gelas yang memiliki sifat isolator. Kenapa demikian? Karena gelas memiliki hambatan jenis yang besar sehingga bersifat isolator. Next. Nah, di sini terdapat sebuah soal di mana soal tersebut 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarannya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, jawab. Langkah-langkah yang pertama itu kita harus menghitung R, karena kita akan menghitung arus, dan karena hukum Ohm untuk mencari nilai arus itu menggunakan rumus I sama dengan V bagi R. V itu tegangan dan R itu resistansi. Maka dari itu, hal yang pertama kerjakan adalah mencari R, dan untuk mencari R kita bisa menggunakan rumus R sama dengan ρ atau hambatan jenis dikali L atau panjang bahan dibagi A atau luas penampang, sehingga bisa mendapatkan nilai resistansinya. Setelah itu, untuk mencari A untuk luas penampang bisa menggunakan rumus A FV di R kali pangkat 2. R di sini adalah jari-jari dibagi bahan dan yang terakhir untuk mencari jari-jari D dibagi 2 untuk diameter dibagi 2. Nah, kita juga di sini bisa mendapatkan nilai jari-jari. Dan nilai A kita bisa mendapatkan nilai R, sehingga selanjutnya apabila semuanya diketahui nilai masing-masingnya, kita dapat menghitung
arus dengan rumus I sama dengan V dibagi R. Nah, ini hasilnya perhitungan arus tiap bahan, yang mana untuk tembaga arus yang dihasilkannya itu 0,46 kali 10 pangkat 3 ampere. Yang kedua adalah silikon dengan nilai arusnya itu 3,41 kali 10 negatif 9 ampere. Dan yang terakhir untuk bahan gelas, arus yang didapat 1,12 kali 10 pangkat negatif 12 ampere. Nah, yang mana perbandingan tiga perbandingan ini nilai yang paling tinggi adalah tembaga, yaitu 0,46 kali 10 pangkat 3 ampere, karena tembaga ini memiliki sifat konduktor sehingga nilainya itu paling besar. Dan begitupun sebaliknya untuk gelas, nilai arusnya itu paling kecil, karena gelas ini memiliki sifat isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Lalu perhatikan bahan-bahan tersebut, yaitu tembaga, semikonduktor, dan tier adalah isolator atau gelas. Nah, pembahasan mengenai bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang pertama itu trivalent, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Yang kedua adalah tetravalent, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dan jenis elektron terluar 4 buah seperti silikon, germanium. Nah, yang ketiga pentavalent, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluas 5 buah seperti fosfor, arsenium, dan antimon. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dapat tabel periodik semikonduktor, di mana pada gelombang 3A, golongan 3A terdapat berarti boron, aluminium, gallium, dan indium. Dan untuk golongan 4A terdapat karbon, silikon, germanium, dan tin. Dan yang terakhir golongan kelima A ada bahannya itu nilon, nitrogen, fosforus, dan arsenis, dan antimoni. Selanjutnya bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron 14 buah dan silikon 30 untuk germanium. Selanjutnya jumlah elektron valensi atau elektron terluar, jumlah elektron valensi silikon maupun germanium masing-masing 4 buah, dan jenis ikatan kovalen. Nah, selanjutnya di sini jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor yang terdapat dua, intrinsik. Intrinsik merupakan murni dari alam, seperti contohnya silikon dan germanium. Nah, di sini dijelaskan bahwa semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya silikon murni. Lalu di sini pada gambar sebelah kanan terdapat
visualisasi dua dimensi, di mana terdapat ikatan kovalen, terdapat elektron terluar dengan jumlah 4. Lalu untuk gambar sebelah kiri merupakan visual 3 dimensi dan struktur pengulangan struktur kristal silikon, yaitu pengulangan secara pengatur 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Nah, di sini merupakan sifat-sifat semikonduktor intrinsik apabila disimpan pada suhu yang sangat rendah. Yang pertama, sifatnya itu semua elektron berada pada ikatan kovalen, dan yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika semikonduktor intrinsik ini disimpan pada suhu yang sangat rendah, maka semikonduktor ini menjadi bahan yang menjadi isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Dan sifat semikonduktor intrinsik apabila disimpan pada suhu kamar memiliki suhu kamar disturbance menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa ini disebut sebagai generation. Dan yang ketiga, jika dipasang pada potensial terjadi aliran arus tegangan sebagai konduktor dengan kondisi rendah. Artinya, jika semikonduktor itu intrinsik pada suhu kamar, maka bisa disimpulkan menghantarkan arus listrik dengan konduktor yang rendah. Nah, di sini ada sebuah tabel sifat dan bahan silikon dan germanium, di mana sifat-sifatnya itu dari nomor atom, berat atom, kerapatan, konsentrasi elektrik atom, jurang tenaga pada 0 derajat Kelvin, jurang tenaga 300 Kelvin, konsentrasi intrinsik 300 derajat Kelvin, probe intrinsik pada 300 derajat Kelvin, mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin, dan mobilitas elektron pada 3000 derajat Kelvin. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa struktur kristal dari penjelasan semikonduktor intrinsik yang disimpan pada suhu ruang atau suhu kamar, di mana di sini digambarkan bahwa bahan semikonduktor intrinsik ini dengan tegangan atau beda potensial yang akan menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dan ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif, sehingga terbentuknya lubang atau hole sebagai pembuatan negatif. Dan peristiwa ini dinamakan sebagai peristiwa pembangkitan atau generation. Nah, selanjutnya ke jenis semikonduktor intrinsik, yang mana semikonduktor intrinsik ini semikonduktor memperoleh pengobatan atau penyuntikan, disebut juga doping atau atom
asing, di mana memiliki dua tipe, yang pertama tipe N dan yang kedua tipe P. Nah, untuk tipe N, semikonduktor ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, pengelontaran oleh atom pentavalen seperti fosfor dan arsenikum. Lalu atom pengelontaran tersebut atom donor dan pembawa muatannya itu adalah elektron. Untuk atom pengelontaran atom dan seperti B, germanium dan N. Atom pengelontaran ini disebut atom ekspor, dan pemuatan itu adalah hole atau lubang. Nah, tujuan doping adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Perbandingan doping. Jadi konduktivitas itu adalah suatu kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Semakin tinggi konduktivitas suatu bahan juga arus listrik. Untuk perbandingan doping, atom dopan sama dengan atom murni. Perbandingannya adalah 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dimanakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dimanakan atom akseptor. Nah, selanjutnya semikonduktor tipe N. Membahas tipe N, di mana terdapat sebuah gambar yang menunjukkan di mana elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagai kecilnya bersama hole karena generasi akibat thermal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Bisa dilihat bahwa ikatan ekivalen yang sebelumnya itu adalah positif 4, dan karena elektron bebas ini menjadikan pembuatan minoritas, maka elektron bebas ini akan masuk ke ikatan ekivalen, sehingga ekivalen akan bertambah daripada positif 4 menjadi positif 5. Nah, semikonduktor tipe P yaitu hole sebagai besar terjadi karena doping, dan sebagai kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasian akibat aktivasi thermal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, jadi untuk tipe P ini kebalikan tipe N, di mana pada tipe P ini elektron bebas adalah muatan minoritas, sedangkan pembuatan mayoritas adalah hole. Sehingga karena hole merupakan pembuatan mayoritas, menyebabkan ikatan ekivalen akan berkurang dari positif 4 menjadi positif 3. Selanjutnya, piranti semikonduktor, beberapa dioda, transistor, transistor, SCR, dan IC. Nah, di sini juga ada gambar-gambarnya.
Untuk dioda pertemuan PN, yaitu suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang dapat satu sisinya mendapat penyuntikan atom aksektor dan pada sisi lainnya mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertama PN, pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam atau metagallium bond, sehingga terdapat dua jenis logam yang merupakan terminal atom elektron, yakni anode dan sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan mengenai pertemuan PN, di mana di sini terdapat sebuah contoh kristal tunggal semikonduktor yang belum didoping, dan pada kristal tunggal semikonduktor ini pada sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sisi kiri didoping menggunakan atom aksektor, dan yang sisi kanan didoping menggunakan atom donor. Nah, sehingga menghasilkan tipe P pada bagian kiri dan tipe N pada bagian kanan. Dioda pertemuan PN dilihat dua bagian, yaitu P dan tipe N, yang masing-masing ujungnya pada logam sebagai penghantar arus listrik, dan untuk sisi kiri dinamakan anoda dan sisi kanan disebutkan katoda. Dan biasanya pada dioda itu diberikan tanda bahwa dari kiri sampai ke kanan itu adalah anoda, dan dari tanda ke kanan adalah katodanya. Lalu di sini ada simbol dari dioda, di mana dioda dinamakan penyarah. Maka simbolnya seperti demikian, bergerak dari anoda ke katoda, dan apabila arus listrik masuk dari katoda maka otomatis akan diredam, karena dioda ini menurut fungsinya merupakan komponen penyerahan arus tegangan. Nah, jadi arus yang masuk ke anoda dulu langsung keluarkan ke katoda. Nah, di sini ada pen terbuka. Di sini ada gambar dioda sebagai penyebut penyarah. Pada bagian kiri disebut P, dan sebelah kanan disebut jenis N, dan lapisan tengah lapisan pengosongan, yang mana lapisan pengosongan ini adalah bidang pertemuan antara jenis P dan jenis N. Pada jenis P, Hot merupakan muatan yang dominan, di mana terdapat ion-ion negatif yang disebut dengan ion akseptor dengan simbol negatif. Dan untuk jenis N, dominannya adalah elektron, di mana terdapat ion-ion donor dengan simbol positif. Nah, di sini juga dijelaskan juga atom-atom yang mengandung Hol dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif
dan ion-ion donor adalah ion positif. Selanjutnya pertemuan PN dan terbuka. Dan saat P dan N ditemukan terjadi elektron karena P dan difusi Hall ke arah N kemudian arus difusi ke kanan. Terjadi rekomendasi atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan Hall melenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat membawa muatan disebut daerah pengosongan, dan tegangan penghalang lenyapnya elektron meningkatkan ion donor positif dan lenyapnya Hall meninggalkan ion asektor dengan simbol negatif. Nah, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang. Dan disebut juga Bader potensial, dia menimbulkan arus derivatif ke kiri. Dan selanjutnya karena pertemuan PN terbuka maka ada keseimbangan antara arus drip dan arus difusi. Selanjutnya pembahasan pertemuan PN dengan bersikap maju atau forward bias. Nah, di sini juga pada dioda dapat terjadi dua pembiasan tergantung dari pemasangan sumber listriknya. Untuk bias maju harus masuk dari dioda anoda ke katoda, dan di sini terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Yang kedua, jika potensial penghalang sebelum diberikan VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 di barang VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Nah, yang ketiga, pembawa minoritas punya energi puncak yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Selanjutnya, Hall dari sisi P, pembawa minoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Dan yang kelima, elektron dari sisi N, pembawa minoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Dan yang terakhir, jumlah arus dari elektron dan Hall merupakan arus total yang lewat dari diode. Nah, jadi pada arus yang masuk pada diode itu tidak sama dengan inputnya. Di sini terdapat perubahan karena jenis VD dan N ini bersatu, maka nilai arusnya itu tidak akan sama dengan arus inputnya. Selanjutnya pertemuan PN dengan bersikap mundur atau reverse bias. Nah, reverse bias ini atau bias mundur, sumber listriknya ialah dipasang pada katoda dan keluarnya pada anoda, dan terdapat kesimpulan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Hall pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensi penghalang menjadi VO tambah VD, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Yang kedua, intrinsik akan termaksimalkan terjadinya regenerasi sehingga muncul persamaan elektron dan out pada daerah ini. Dan terakhir,
dan listrik yang terpasang terhadap adanya elektrik dan Hall di daerah kekosongan menyebabkan terjadinya arus arah dari katoda ke arah anoda dan disebut arus sebalik sesuai saturasi yang sebesar 10-8 sampai 10⁻14 ampere. Baik, dan selanjutnya kita lanjutkan pembahasan grafik arus dioda. Nah, di sini terdapat sebuah contoh grafik dioda di mana contoh dari silikon, yang mana di sini ada bias maju dan bias mundur. Untuk bias maju, ketika bias maju kita berikan tegangan mulai dari 0 volt. Nah, kemudian dia stabil dan mulai naik dan stabil di 0,7 volt. Stabil karena tegangan masuk sudah melebihi tegangan potensialnya. Dan untuk bias mundur akan selalu stabil di 0, kecuali saat suplai tegangan terlalu tinggi yang mengakibatkan breakdown sehingga komponen dioda tidak mampu menahan arus dari katoda. Nah, selanjutnya ada simbol-simbol dari dioda. Simbol pertama ini berbentuk rata dengan terdapat tanda pada sisi kanan, yang mana sisi kiri adalah anoda dan sisi kanannya katoda. Dan ini merupakan simbol yang kedua, yang mana ada anoda sebelah kiri dan terdapat garis dan segitiga, dan katoda sebelah kanan dan anoda sebelah kiri. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dioda dan simbolnya. Terdapat junction dioda, Zener dioda, Turner dioda, Schottky dioda, Varactor dioda, Triax, SCR, Light Remit, dan Probe dioda. Nah, di sini jenis dan penggunaannya dioda silikon untuk fungsi untuk penyarah arus, pengaman tegangan kejut. Nah, dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,26 volt, Zener 3,2 volt. Dioda Briggs untuk penyarah gelombang penuh pada rangkaian catu daya B40C800 Kiprox pada kendaraan bermotor. Light Editing dioda sebagai lampu indikator konsum arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Nah, di sini selanjutnya rangkaian dioda garis beban. Nah, di sini ada gambar Kirchhoff. Di sini tegangan sama dengan tegangan input dikurang arus dikali resistensi beban. RL adalah tahanan bebannya. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik diodanya. Di sini terdapat kurva beban dari dioda dari beban, garis kurva bias maju,
Di sini terdapat VI sama dengan RL, satu saturasi output dioda, terus sama dengan 0 ketika tegangan input sama dengan V. Dan di sini juga terdapat P atau titik di mana dioda mempunyai fungsi penyearah. Dengan V untuk input dikurang dengan arus dikali resistansi beban. Nah, selanjutnya terdapat gambar kurva karakteristik dinamis hubungan arus. Terdapat tegangan masukan V input berarti disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Jadi karakteristik dinamis ini dipengaruhi oleh dioda yang memiliki nilai tegangan input yang bervariasi. Dengan demikian, sehingga kurva pada dioda dapat bergeser dari semula tegangan masuknya itu berbeda-beda. Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah model dioda. Nah, yang pertama adalah pendekatan. Pertama, dioda ideal. Pada keadaan format bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Yang kedua, di sini terdapat gambar di mana pada tempat pendekatan satu ini dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatannya pada dioda dianggap 0. Nah, di sini juga terdapat kurva di mana awalnya tegangannya 0 dan berangsur naik ketika tegangan potensialnya itu tercapai. Dan yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai skala terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tidak terhingga. Nah, di sini juga terdapat sebuah rangkaian reverse bias atau bias mundur di mana diodanya digambarkan saklar terbuka sehingga tegangan tidak akan mengalir melewati dioda ini. Dan di sini juga terdapat kurvanya. Kurvanya itu menunjukkan bahwa tegangan dioda reverse bias mundur akan stabil pada 0. Selanjutnya, pendekatan kedua, pada forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar 3 atau 3 untuk silikon sama dengan 0,7 sampai 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Dan untuk perangkaian reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka dianggap lebih tidak terhingga seperti pada penjelasan sebelumnya. Reverse bias sama dioda dianggap saklar terbuka karena anggap tegangan dioda bernilai tak terhingga. Dan selanjutnya, model dioda pendekatan ketiga, pada format bias yang dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma untuk silikon 0,7 sampai 0,06 volt, dan V gamma 0,2 volt sampai 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Nah, di sini juga
terdapat rangkaian forward bias, di mana di sini juga digambarkan bahwa dioda dianggap sebagai sumber tegangan gamma dengan resistansi forward atau RF yang terpasang secara seri. Dan untuk rangkaian bias reverse atau bias mundur digambarkan pada keadaan reverse bias dioda resistansi reverse. Baik, pada penjelasan selanjutnya contoh soal yang dimana isi dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Perhatikan rangkaian pengantar ekivalen dan dihitunglah besaran dan dioda pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Dan di mana di sini pada soal tegangan inputnya itu ada 10 volt, resi 100 ohm, dan nilai RF-nya 2,5 ohm. Untuk yang pendekatan pertama, dan dimana pendekatan 1 itu berbunyi pada keadaan forward bias, dioda dianggap sangat tertutup. Bisa kita lihat pada gambar ini bahwa dioda dianggap sebagai saklar tertutup. Jadi untuk mencari arusnya itu menggunakan rumus ID sama dengan Vin dibagi RL, yaitu 10 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Dan untuk mencari pendekatan dioda, kita bisa menggunakan rumus VD sama dengan tegangan input dikurang ID atau arus pada dioda dikali dengan resistansi pada beban, dan hasilnya 0 volt untuk pendekatan 1. Dan untuk pendekatan 2, pada penjelasan selanjutnya bahwa pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan V potensial, yang mana di sini 0,00 volt. Maka kita menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk mencari rumus dioda, tegangan input dikurang dengan potensial dibagi dengan resistansi pada beban. Tegangan inputnya itu 10 volt, dan untuk tegangan potensialnya ada 0,6 volt dibagi 100 ohm. 100 ohm ya nilai resistansi pada beban, dan hasilnya adalah 0,094 ampere. Dan untuk mencari tegangan dioda menggunakan V input dikurang dengan ID dikali resistansi beban, dan hasilnya itu 0,6 volt. Dan yang terakhir, pendekatan mencari arus dengan menggunakan pendekatan yang ketiga, di mana pendekatan ketiga itu penjelasan pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan V potensial dengan resistansi forward atau Fn yang terpasang secara seri. Dan untuk RF-nya itu besarannya 0,2. Untuk besaran RF 2,5 ohm. Maka untuk mencari rumus dengan menggunakan tegangan input dikurang tegangan potensial dibagi RL atau resistansi pada beban ditambah RF atau resistansi forward. Maka kita bisa masukkan nilai-nilainya. Vin 10 volt
tegangan potensialnya 0,6 volt, RL nya 100 ohm dan RF nya itu 2,5 ohm, dan hasilnya adalah 0,092 ampere. Dan untuk mencari tegangan pada dioda, kita dapat menggunakan rumus Vin dikurang ID dikali RL. Vin nya 10 volt, ID nya atau arus pada diodanya 0,092 ampere dan R nya itu 100 ohm, maka hasilnya menjadi 0,68 volt. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan penyampaian dari saya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.